Shalom. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia 20 ayat 7 sampai 18 dengan tema keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Mari kita baca bersama-sama. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, dan berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita tidak dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan, sementara alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab padamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari-hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi, dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selama-lamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Di dalam ayat ini di dalam perikop ini kita ambil satu ayat, yaitu ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Yeremia banyak mengeluh karena dia mengalami depresi dan tekanan mental. Dia sedih, dia kecewa, dia marah. Kata-katanya kepada Allah pada saat dia dipasang oleh Imam Pasyur itu membuktikan bahwa dia bersungut-sungut. Dia mengharapkan ibunya melakukan aborsi kepadanya pada saat ibunya mengandung, dia di dalam kandungan, bahkan mengutuk hari kelahirannya sendiri. Tapi di sisi lain, ia tetap setia kepada Allah. Ia tetap memberitakan firman-Nya kepada orang-orang lain, meskipun orang-orang lain belum tentu mau mendengarkan apa yang ia katakan. Di tengah tekanan dan penolakan, Yeremia tidak kuasa menolak panggilan Tuhan kepada dirinya. Semakin dia ada niat untuk menolak, panggilan Tuhan dalam dirinya itu semakin meledak-meledak. Ada niatan dia untuk meninggalkan pelayanan, namun hati nuraninya itu menderita kalau dia meninggalkan pelayanan tersebut. Akhirnya dia memilih untuk tetap melayani meskipun ancaman dan tekanan itu selalu membuntutinya di dalam pelayanannya. Biarpun menderita, iman Yeremia itu selalu berdiri teguh di dalam dirinya untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang, untuk melakukan pelayanan kepada Allah. Meskipun dia di dalam tekanan, meskipun dia di dalam penderitaan, dia selalu meneguhkan imannya. Ia terus juga untuk memperjuangkannya, bukan hanya meneguhkan tapi memperjuangkannya. Mengikut Yesus dan dikaruniai Roh Kudus tidak menjadikan kita mempunyai kekuatan supranatural.
tidak pula membuat kita berkuasa atas dunia, ataupun memberikan kejaminan kelimpahan dan kemapanan dalam segala hal. Tetapi sebaliknya, dalam kita mengikut Yesus, itu membuat kita menjadi tertantang dan penuh resiko. Untuk memperjuangkan iman kita sering diperhadapkan dengan tantangan, kesedihan, tekanan, cacian. Namun di balik itu semua, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Dia meneguhkan dan menguatkan iman kita dalam kita memperjuangkan iman kita. Dapatkah kita merasakan sukacita walaupun kita di dalam tekanan, walaupun kita dalam kesusahan, yang menunjukkan kalau kita bersyukur punya iman seperti ini. Apalagi pada saat masa pandemi, apalagi pada masa COVID-19 seperti ini. Di dalam kesusahan kita, di dalam keresahan kita mampu bersyukur pada saat itu juga kepada Allah dan tidak mengeluh, tetapi kita lebih menguatkan, meneguhkan iman kita kepada Allah. Walaupun kita di saat susah, walaupun kita di saat penuh tekanan. Mungkinkah? Tapi satu yang harus kita tahu, hidup yang kita jalani memang tidak mudah, memang tidak gampang, dan tidak enak. Tapi satu harus kita tahu, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, setiap hari, tiap detik, penyertaan Tuhan selalu ada. Mari kita terus meneguhkan dan terus bersyukur dalam kehidupan kita. Sekian firman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita tetap jaga kebersihan dengan cara memakai masker, selalu mencuci tangan, dan kita harus jaga jarak. Mari kita jaga diri kita sendiri, mari kita jaga orang di sekitar kita, mari kita jaga keluarga kita agar tidak tertular oleh virus.